Ramadan, kalau tadi dari Polda Sumbar menyatakan belum bisa merinci terkait jaringan apa. Apakah dari Mabes Polri sudah bisa memberikan informasi mereka ini, 16 orang ini terkait dengan jaringan apa? Ya Mbak, jadi 16 orang yang telah ditangkap oleh Densus 88 kemarin hari Jumat, ini merupakan kelompok dari kelompok NII. NII ini kelompok negara Islam Indonesia ya, yang ada di Sumatera Barat. Jadi dia bukan kelompok jaringan JI maupun JAD, tapi dia kelompok NII. Oke. Sejauh ini, ya baik. Mbak, gimana? Sejauh ini adakah rencana aksi yang dilakukan 16 terduga teroris ini sehingga ditangkap oleh Densus, Pak? Tentu ini masih didalami ya. Peran dan keterlibatannya memang belum terinfo dari Densus, namun saat ini sedang didalami. Namun keterlibatan tentu dengan dinyatakannya tersangka oleh Densus, pastinya adalah bukti permulaan cukup untuk menentukan ke-16 tersangka itu sudah ada, Pak. Ya, pertama keterlibatan kelompok NII, di mana NII ini adalah sebuah organisasi terlarang ya, yang punya tujuan merubah ideologi Pancasila. Ini. Kemudian selain itu tentu kelompok ini mempunyai peran-peran lain ya, mempersiapkan. Infonya adalah dia mempersiapkan logistik di bidang persenjataan. Kemudian dia juga sudah mempersiapkan pelatihan-pelatihan. Tentu deteksi dini dari Densus itu sejak awal, Pak. Kita tidak mungkin seperti katakanlah kebakaran jenggot setelah terjadi baru ini. Dari deteksi dini awal dimulai perencanaan aksi-aksi teror itu harus dilakukan pencegahan sedini mungkin gitu, Pak. Betul, bahwa pencegahan itu perlu, tetapi juga harus ada landasan yang kuat untuk menetapkan orang-orang ini sebagai tersangka lalu ditangkap begitu kan ya Pak Ramadan. Nah, sejauh ini yang diketahui oleh Polri siapa saja atau apa saja yang jadi sasaran kelompok ini? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ya ini yang menurut saya penting karena orang yang sudah terpapar NII ini menganggap ini seperti kasus pemerkosaan. Malu mau cerita, mau lapor polisi, takut diteror sama pelaku. Jadi ya udah, akhirnya kita membuka kanal pengaduan. Kanal pengaduan ini yang kita menerima laporan, kita satu frekuensi, akhirnya mau cerita. Karena memang program di NII Center ada 3. Yang pertama adalah kita membuka hotline pengaduan dengan kita mengidentifikasi laporan-laporan yang masyarakat. Anak hilang lapor ke kita, kita identifikasi. Ada yang NII, ada yang enggak. Ada yang juga yang karena bermasalah dengan sahabatnya, dengan keluarganya, menghilang dari rumah. Nah, setelah kita identifikasi positif memang ternyata masuk NII dengan data yang ada, baru kita investigasi ini jaringan mana. Jaringan pelajar, mahasiswa, kalangan buruh, apa kalangan artis, bahkan ada kalangan pejabat juga ada. Gitu? Ya. Jadi kita investigasi jaringannya, baru ketika ibarat dokter nyari obatnya, penyakitnya ini, baru kita rehabilitasi. Ada program kita sendiri namanya deradikalisasi, memang kita sifatnya independen. Kalau negara memang ada yang sudah dilakukan oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya. Cuman yang dilakukan BNPT memang sejauh ini yang sudah menjadi narapidana terorisme. Sementara NII ini kan belum. NII baru dipaham. Sedangkan paham ini oleh negara hari ini belum bisa ditindak. Karena memang belum ada regulasi yang mengatur. Kalau teroris sudah memang yang sudah melakukan tindakan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme itu bisa ditindak. Namun paham belum bisa. Jadi mau ngomong negara Islam, mau ngomong khilafah, masih bebas. Yang bisa ditindak baru komunisme, ada tap MPR-nya jelas. Cuman kalau NII atau kelompok-kelompok radikal di Indonesia, kalaupun ditindak misalnya seperti FPHTI, organisasinya, ideologinya kan masih ada berkembang. Betul. Nah ini permasalahannya. Makanya saya dan kawan-kawan juga mendorong pemerintah agar segera membuat regulasi yang melarang seluruh paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau nggak ditindak, ya ini seperti, mohon maaf, ini pohon berbuah, buahnya dipetik tuh, tapi akarnya nggak dicabut. Berbuah terus. Setiap musim akan berbuah. Jadi terorisme tidak akan pernah. Jadi sekali lagi ide tadi dari Anda? Ya, dari saya dan kawan-kawan pada saat itu, ayo
kita yang sudah pernah terlibat, mari kita berbuat sesuatu. Karena ya dulu kita kan ngerekrut orang. Bagaimana kita sekarang mengeluarkan teman-teman dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini ideologi tidak akan pernah mati. Kalau saya sebut ini adalah tragedi kemanusiaan.